Infrastruktur jembatan dapat menghubungkan atau membuka isolasi daerah menjadi dambaan dan sangat dinantikan pembangunannya oleh masyarakat, seperti masyarakat Tayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat Kalimantan Tengah tidak dapat berinteraksi karena terhalang oleh aliran Sungai Kapuas. Ada satu alternatif penyeberangan dengan menggunakan kapal feri, tapi hanya dilayani oleh 2 kapal feri kecil dan sangat terbatas waktunya. Sedangkan beberapa angkutan truk yang membawa hasil bumi harus segera sampai ke pasar. Jalur ini merupakan bagian dari Trans Kalimantan Poros Selatan dan merupakan jalur ekonomi bagi masyarakat di 2 provinsi tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 7 sejak September 2012 membangun jembatan di atas aliran Sungai Kapuas, yaitu Jembatan Tayan dengan panjang jembatan 1420 meter. Karena di tengah Sungai Kapuas ada sebuah pulau, maka jembatan dibangun menjadi 2 bagian, yakni jembatan pertama sepanjang 280 meter dengan lebar 11,5 meter dan jembatan kedua panjang 1140 meter dengan lebar 11,5 meter. Untuk membangun jembatan Tayan dialokasikan dana sebesar 740 miliar rupiah. Sumber dana diperoleh dari pinjaman pemerintah Tiongkok sebesar 90% dan 10%-nya dari APBN murni. Di akhir tahun 2015, pembangunan jembatan Tayan telah rampung dan telah menyelesaikan problem utama Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan, serta bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Kabupaten Sanggau akan terhubung dengan masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Selesainya pembangunan jembatan Tayan diharapkan meningkatkan mobilisasi barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di kedua provinsi tersebut menjadi lebih baik. Untuk menunjang akses jalan Trans Kalimantan menuju jembatan Tayan di Desa Piasak dibangun ruas jalan sepanjang 2,5 km dan ruas jalan di Desa Kawat 0,95 km dengan nilai kontrak 134 miliar rupiah. Pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah telah memiliki komitmen pembangunan dimulai dari pinggiran, termasuk membangun jalan lintas paralel atau sejajar dengan garis perbatasan di Pulau Kalimantan. Pembangunan jalan sejajar perbatasan Indonesia dengan negara bagian Sarawak sampai Sabah, Malaysia, melintasi 3 provinsi dimulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Meski sejajar, jalan ini tak menempel dengan garis perbatasan kedua negara. Lokasi jalan paralel perbatasan berjarak sekitar 3 km dari titik garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, jarak terdekat dengan garis perbatasan sekitar 3,8 km di ruas jalan Nangga Badau, Lanjak. Sedangkan jarak terjauh dari ruas jalan Langap, Malinau, Mensalong, ruas ini berjarak kurang lebih 192 km di Kalimantan Utara. Pembangunan jalan baru paralel perbatasan akan terhubung dengan sejumlah jalan-jalan menuju perbatasan. Di antaranya Simpang Tanjung Aruk Batas Sarawak sepanjang 11 km. Kemudian ada Balai Karangan Entikong Batas Sarawak sepanjang 21 km dan Nangabadau Batas Sarawak sepanjang 3,8 km. Juga ruas jalan Malinau, Longbawan, Longmidang Batas Sarawak sepanjang 232,6 km dan Mensalong, Taulumbis Batas Sarawak sepanjang 147,7 km. Dari total 2.101 km panjang jalan lintas perbatasan ini, sekitar 703 km masih belum tersambung. Direncanakan pada tahun 2018 seluruh jalan paralel perbatasan akan tersambung. Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans Kalimantan yang merupakan rangkaian jalan nasional. Panjang Trans Kalimantan membentang antara lain
1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Dibutuhkan anggaran 15,1 triliun rupiah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Dana sekitar 15,1 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur tersebut berasal dari APBN 11,8 triliun rupiah dan 3,3 triliun rupiah dari sumber dana alokasi khusus DAK infrastruktur.